Nah, materi yang kedua, bagaimana konselor dapat memahami dan menghargai keragaman budaya klien. Untuk memahami dan menghargai keragaman budaya klien, seorang konselor perlu mengembangkan kompetensi budaya atau kultur kompetens. Berikut adalah langkah-langkah penting yang biasanya dilakukan. Yang pertama, kesadaran diri. Konselor harus menyadari nilai, bias, dan asumsi pribadi. Yang kedua, mencermati bagaimana latar belakang mereka dapat mempengaruhi cara memandang klien. Yang ketiga, mengakui kemungkinan adanya blind spot budaya. Yang kedua itu pengetahuan tentang budaya klien. Konselor sebaiknya harus mempelajari keyakinan, nilai, tradisi, serta struktur keluarga klien, memahami konteks sosial, ekonomi, politik, dan religius yang mempengaruhi kehidupan klien. Tidak menggeneralisasi atau membuat stereotip. Setiap individu unik meski berasal dari budaya yang sama. Yang ketiga, keterampilan komunikasi antar budaya. Jadi konselor perlu menggunakan bahasa yang sensitif budaya, memperhatikan komunikasi nonverbal, misalnya kontak mata, jarak fisik, cara menyapa, menyesuaikan gaya komunikasi dengan preferensi klien. Yang keempat, sikap terbuka dan non-judgmental. Penting bagi konselor untuk mendengarkan dengan empati tanpa menilai, tidak memaksakan nilai-nilai pribadi, menghargai sistem kepercayaan dan cara penyelesaian masalah budaya klien. Yang kelima, kolaborasi dengan klien. Konselor dapat mengajak klien menjadi ahli atas budaya sendiri. Yang keenam, mengembangkan profesional berkelanjutan. Jadi konselor harus mengikuti pelatihan keragaman budaya, mengkaji praktik-praktik konseling multikultural, mencari supervisi atau konsultasi ketika menghadapi kasus lintas budaya yang kompleks. Dan yang terakhir itu etika dan sensitivitas konseptual. Jadi konselor itu perlu mempertimbangkan norma sosial dan budaya klien, potensi trauma historis atau diskriminasi yang dialami kelompok tertentu. Hak klien untuk diperlukan secara adil dan setara. Apa saja strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk membangun hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang yang berbeda? Yang pertama, membangun sikap dasar yang sensitif budaya. Yang kedua, menggunakan komunikasi antar budaya yang efektif. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Yang keempat, memvalidasi pengalaman budaya klien. Yang kelima, melibatkan klien sebagai mitra dalam konseling. Yang keenam, fleksibilitas dalam teknik konseling. Yang ketujuh, komitmen terhadap pembelajaran budaya berkelanjutan. Dan yang kedelapan, menunjukkan kerendahan hati budaya.